Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam. Dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi yang berjudul Full Costing dan Variable Costing. Perkenalkan, saya Febrian Bagas Saputra dan rekan saya Nashwa Faiha. yang akan memaparkan materi tersebut. Baik, dalam materi full costing dan variable costing ini ada beberapa pembahasan-bahasan yang akan kami bawa. Yang pertama, ada pengertian full costing dan variable costing. Lalu ada perbedaan full costing dan variable costing. Lalu ada kelebihan dan kelemahan full costing dan variable costing. Dan yang terakhir format laporan keuangan. Yang pertama, pengertian full costing dan variable costing. Full costing adalah sebuah metode dalam akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi, seperti biaya variabel, biaya tetap, dan biaya investasi, biaya langsung, dan biaya lainnya, merupakan indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Semua biaya yang digunakan dalam proses produksi digunakan sebagai indikator penting untuk menghitung keseluruhan dari total biaya utama. Dengan demikian, harga pokok produksi menurut full costing terdiri dari unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan pokok langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, dijumlahkan dan menjadi harga pokok produksi. Sementara itu, variable costing adalah suatu metode akuntansi yang bertujuan untuk menghitung jumlah biaya total yang diperlukan untuk melakukan suatu proses produksi yang meliputi penghitungan biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja. Dengan begitu, jumlah total biaya dalam proses produksi bisa bergantung dengan volume produksi atau jenis kegiatan produksi yang dilakukan. Dengan demikian, harga pokok produksi menurut variabel costing terdiri dari unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, dijumlahkan dengan biaya tenaga kerja langsung, dijumlahkan dengan biaya overhead pabrik variabel, dan hasilnya harga pokok produksi. Sebelumnya ingin Lalu, menambahkan, jadi di sini terdapat perbedaan full costing dan variable costing. Nah, di sini tuh terlihat kalau variable costing itu tidak terdapat BOP tetap. Dan selanjutnya akan dilanjutkan lagi kepada Bagas perbedaan full costing dan variable costing. baik. Lalu selanjutnya ada perbedaan full costing dan variable costing. Full costing dan juga variable costing sama-sama digunakan untuk bisa menghitung harga pokok produksi. Walau memiliki tujuan yang sama, tapi keduanya memiliki perbedaan. Berikut ini adalah beberapa perbedaan dari full costing dan variable costing yang wajib Anda ketahui. Perhitungan harga pokok produksi. Dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi, perbedaan paling menonjol dari full costing dan variable costing terletak pada beban overhead pabrik tetap dan variabel. Metode full costing lebih banyak menggunakan bahan overhead pabrik tetap dan variabel Sementara itu, metode variabel costing hanya menghitung bahan overhead variabelnya saja. Adapun beban dari overhead pabrik sendiri merupakan biaya produksi yang tidak termasuk biaya bahan baku dan beban SDM langsung biaya. Biaya ini tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi. Sementara itu, beban overhead pabrik variabel merupakan biaya overhead pabrik yang terus berubah sesuai dengan volume aktivitasnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan perbedaan full costing dan variable costing.
Yang kedua itu ada biaya period. Perbedaan full costing dan variable costing juga tampak pada biaya periodnya. Dalam full costing, biaya per period akan dinilai sebagai biaya yang tidak berkaitan dengan biaya produksi meskipun tetap akan mengurangi laba perusahaan. Sementara itu, dalam metode variable costing, biaya period ini akan ikut dibebankan di dalam produksi. Dan ketiga, ada laporan laba rugi. Dalam penulisan laporan laba rugi menggunakan metode full costing, biaya overhead akan dilaporkan jika produk tersebut memang sudah terjual. Sementara itu, jika menggunakan metode variable costing, maka terjual atau tidaknya suatu produk akan tetap dilaporkan di dalam laporan keuangan, sehingga jumlah pendapatan perusahaan pun akan tetap berkurang. Dalam full costing dan variable costing ini pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari full costing dapat menunjukkan seluruh jumlah biaya overhead dengan sangat detail atau komprehensif. Kedua, memberikan penundaan biaya ke dalam beban biaya overhead apabila produk tersebut belum laku terjual di pasaran. Tiga, jika beban biaya overhead untuk barang yang belum terjual, maka bisa dialihkan dengan cara mengurangi atau menambah harga pokok. Lalu kelebihan dari variable costing. Sesuai untuk Anda yang hanya ingin merencanakan untuk memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat. Bisa digunakan untuk mengendalikan biaya karena variable costing akan membagi biaya tetap menjadi dua bagian, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan order pesanan yang sifatnya memang khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pesanan seperti yang terdapat dalam metode full costing. Baik, selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan dari full costing. Dalam metode full costing, maka harga jual Anda akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Kenapa? Karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkannya. Metode ini hanya sesuai dengan digunakan untuk Anda yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Lalu kelemahan variable costing. Pemisahan yang dilakukan pada discretionary fixed cost dan committed fixed cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk perusahaan. Variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman, karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan dalam metode variabel. Maka biaya overhead tetap tidak akan dimasukkan, sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah. Format laporan keuangan. Full costing. Jadi perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing dilakukan dengan membuat sebuah laporan keuangan yang terdiri dari hal-hal berikut ini. Jadi yang pertama itu ada hasil penjualan, harga pokok produksi atau penjualan, laba kotor, laba bersih, kelima biaya pemasaran variabel, keenam biaya pemasaran tetap, 7 biaya administrasi dan umum variabel, dan terakhir biaya administrasi dan umum tetap. Sementara di variable costing terdiri dari hasil penjualan, biaya produksi variabel, biaya produksi tetap, margin kontribusi, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap, dan terakhir laba bersih. Selanjutnya, terdapat contoh PT Doiku dalam membuat laporan laba rugi dengan metode full costing maupun dengan variable costing. Dan menghitung HPP dengan metode full costing dan variable costing. Di sini terdapat contoh soal. Contoh soal di sini ada di perusahaan sepatu. Jadi harga per unitnya itu harga per unitnya itu 500.000.
biaya variabel per unit itu 110.000, tenaga kerja langsung itu 80.000, overhead pabrik variabel itu 30.000, biaya tetap tahunan itu 12 juta, unit yang diproduksi itu 100 pasang sepatu, unit terjual itu 80 pasang sepatu. Biaya pemasaran tetap per tahunnya itu 7 juta, biaya pemasaran variabel per unitnya itu 4 juta. Dan di sini disuruh menghitung biaya produksi dengan metode full costing. Untuk mencari biaya produksinya itu tenaga kerja langsung ditambah biaya variabel per unit, ditambah biaya overhead pabrik variabel, ditambah biaya overhead variabel tetap. Tenaga kerja langsung itu tertulis tadi 60.000, biaya variabel per unit itu 110.000, biaya overhead pabrik variabel itu 30.000, dan biaya overhead pabrik tetap itu tidak tertulis dalam soal tersebut. Jadi caranya, biaya tetap tahunan itu dibagi dengan unit yang diproduksi. Jadi 12 juta dibagi 100, hasilnya 120.000. Dan semua itu dijumlahkan dan hasilnya mendapatkan 320.000. Jika menghitung dengan metode variable costing, maka biaya overhead pabrik tetap itu tidak termasuk. Jadi hanya tenaga kerja langsung, biaya variabel per unit, biaya overhead pabrik variabel. Dijumlahkan berarti hasil dari dengan metode variable costing adalah 200.000. Baik, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.